Selamat pagi adik-adikku semua. Kembali berjumpa di dalam mata kuliah rekayasa hidrologi. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidrologi. Anda bisa memperhatikan di belakang saya ini sedang terjadi hujan. Dari materi yang sudah dipelajari bersama, curah hujan itu bisa terjadi akibat adanya siklus hidrologi. Adik-adik bisa memperhatikan bahwa dari curah hujan yang ada ini, kemarin variabel-variabel yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah adanya evaporasi, yaitu proses pemanasan oleh sinar matahari pada permukaan air, baik itu berupa di danau, kemudian sungai, kemudian lautan yang terbesar ya. Dan juga ada proses penguapan oleh tumbuhan. Di belakang saya ini ada tumbuhan, dia juga mengalami yang namanya proses evaporasi, dinamakan oleh istilah umumnya adalah transpirasi oleh tanaman. Nah, kemudian dari transpirasi dan evaporasi tersebut akan naik ke permukaan, evaporasi berupa uap-uap air, dan adik-adik bisa memperhatikan bahwa uap-uap air itu akan berubah menjadi awan-awan. Di atas ini bisa diperhatikan ada sejumlah awan-awan yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, kelabu, di mana awan-awan ini membawa sejumlah uap air, dan karena proses kondensasi serta adanya tekanan, maka uap air tersebut di awan-awan itu akan jatuh ke permukaan bumi dan berubah menjadi air hujan seperti di belakang saya ini. Air hujan ini selain mengalir ke permukaan atau istilahnya disebut dengan runoff, juga masuk ke dalam permukaan tanah. Nah, ini diperhatikan ya, air hujan ini masuk ke dalam permukaan tanah. Ini namanya proses infiltrasi, yaitu masuknya air hujan ke permukaan tanah, di lapisan tanah. Dan ketika infiltrasi ini masuk ke lapisan tanah yang paling dalam, itu disebut dengan perkolasi. Perkolasi ini ketika masuk ke lapisan tanah yang lebih dalam lagi, akan masuk ke lapisan tanah impermeable, dan air-air tersebut akan ditampung, sehingga di situ terjadilah yang namanya air tanah, atau istilah kerennya adalah groundwater. Jadi siklus hidrologi itu merupakan bagian yang tak terhilangkan ya, jadi saling berkaitan satu sama lain, di mana proses-proses di dalamnya itu terdiri dari evaporasi, kemudian transpirasi, evapotranspirasi, ada yang namanya mengalami kondensasi, dan karena tekanan timbullah yang namanya curah hujan seperti di belakang saya ini. Nah, pada saat curah hujan ini lewat di permukaan tanah impermeable, akan timbul yang namanya runoff atau aliran permukaan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika air hujan ini masuk ke lapisan tanah, ini adalah proses yang namanya infiltrasi, masuk lagi ke bagian tanah yang paling dalam namanya perkolasi, dan masuk ke bagian dalam yang impermeable disebut dengan adanya aliran air tanah atau groundwater. Jadi adik-adikku semua, secara umum siklus hidrologi dari pertemuan pertama kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Bisa diperhatikan proses alam ini selalu terjadi, dan biasanya untuk hujan ini terjadi kisaran bulan Oktober sampai dengan bulan April. Itu untuk musim basah. Dan puncak basah biasanya sekitar bulan Desember, Januari, Februari. Sedangkan musim kering di Indonesia itu biasanya diawali mulai bulan April sampai Oktober. Semoga penjelasan pada hari ini mengenai siklus hidrologi dapat memberikan pencerahan bagi adik-adik semua. Untuk keterangan lebih lanjut bisa diperhatikan dalam materi PowerPoint. Selamat belajar mengenai siklus hidrologi untuk semuanya. Materi pertama dari mata kuliah rekayasa hidrologi. Sampai berjumpa kembali dalam materi yang kedua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita belajar mengenai
siklus hidrologi dari curah hujan. Bisa diperhatikan saat ini hujan sedang turun sangat deras, membasahi lapisan permukaan, di mana di situ ada aliran runoff. Kemudian air hujan ini ada yang masuk ya ke dalam rumput-rumputan tanah. Ini yang dinamakan dengan infiltrasi, yaitu masuknya air hujan ke dalam lapisan permukaan tanah ya. Selanjutnya infiltrasi ini kalau masuk ke bagian tanah yang lebih dalam itu disebut dengan perkolasi. Kemudian masuk lagi ke bagian yang kedap air, itu akan menjadi air tanah. Nah, di sini bisa diperhatikan dari materi yang lalu terjadi yang namanya siklus hidrologi. Dimulai dari evaporasi, penguapan, kemudian oleh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan ada proses transpirasi, kemudian ada evapotranspirasi, dan terciptalah awan-awan yang mengandung butiran-butiran air ya melalui proses kondensasi, dan awan-awan itu berwarna kelabu karena juga mendapat zat-zat tambahan lainnya ketika melewati industri, melewati polusi dan lain sebagainya. Dan ketika awan-awan ini sudah jenuh ya, maka air hujan ini akan turun ke tanah ya, jatuh ke bumi berupa limpasan-limpasan. Kemudian juga ada yang mengalir seperti ini. Ini diperhatikan, air ini tidak bisa meresap ke dalam lapisan ya, karena ini lapisannya adalah ubin, tekel ya. Ini tidak kedap air sehingga air hujan ini tidak bisa meresap ke dalam. Bandingkan dengan yang berada di permukaan rumput ini ya, meskipun air hujan ini jatuh, tetapi dia akan meresap ke dalam lapisan tanah. Nah, inilah kaitan antara proses siklus hidrologi, kemudian ada evaporasi, kemudian dari tanaman-tanaman itu ada transpirasi, dan sekarang air hujan ini yang jatuh ya, butiran-butiran hujan ini jatuh ke dalam tanah, dinamakan proses infiltrasi ya. Jadi hari ini materinya mencakup semua dari siklus hidrologi ya, yang sudah diwakili oleh awan-awan yang saat ini sedang menurunkan hujan mengandung butiran-butiran air, dan proses terjadinya hujan ini sendiri ya sampai membasahi permukaan bumi. Ada limpasan, aliran limpasan, kemudian juga terjadi yang namanya proses infiltrasi. Untuk yang kedap ini dia tidak bisa masuk ya, lapisan impermeable. Juga terjadi beberapa genangan semacam ini ya. Nah, selamat pagi adik-adikku semua. Saat ini kita kembali mengikuti pelajaran mengenai siklus hidrologi. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan bahwa untuk variabel-variabel proses hidrologi bisa diperoleh dari evaporasi atau penguapan ya. Penguapan oleh lahan seperti ini. Kemudian penguapan oleh tanaman-tanaman dinamakan transpirasi ya, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan semacam itu. Kemudian evaporasi ini akan berkumpul di langit ya, menjadi awan-awan seperti itu ya. Awan-awan ini akan berkumpul, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna hitam. Nah, yang berwarna hitam ini mengandung banyak sekali butir-butir air, di mana di situ terjadi yang namanya proses kondensasi. Nah, pada saat proses kondensasi di sini terjadi tekanan. Ketika air ini sudah tidak bisa ditahan, dia akan turun ke bumi menjadi
curah hujan semacam ini ya. Nah, curah hujan semacam ini. Untuk air hujan yang jatuh di permukaan tanaman-tanaman, dia bisa langsung meresap ya. Proses masuknya air ke dalam lapisan tanah ini disebut dengan infiltrasi ya. Diperhatikan, ada yang mengalir sebagai aliran permukaan atau runoff, dan di situ masuk ke lapisan tanah, meresap, namanya infiltrasi. Ketika air hujan ini masuk ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam ya, perkolasi, selanjutnya air ini akan menembus pada permukaan yang impermeable dan terkumpul di dalam tanah terbawah menjadi lapisan yang disebut dengan air tanah. Air tanah yang terkumpul semacam ini di dalam lapisan impermeable, ketika ada celah-celah, maka dia akan memuncul ke permukaan. Biasanya dikenal dengan istilah air mancur ya, atau umbulan. Nah, ini bisa diperhatikan adik-adik semua ya. Karena di daerah ini tidak ada tutupan lahan, maka terjadilah genangan air semacam ini ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana seandainya hutan-hutan kita ini tidak ada tanamannya dan air hujan ini tidak bisa ditampung oleh akar-akar pepohonan, sehingga hal-hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya banjir ya. Karena air menggenang, ini kebetulan wilayahnya datar ya. Kalau wilayahnya ini ada kemiringan ya, kemiringan dari topografi, maka dia akan mengalir begitu cepat dan terkumpul. Dan inilah salah satu ciri terjadinya proses genangan hujan, di mana air hujan ini tidak bisa meresap langsung masuk ke dalam tanah dan dia menjadi genangan-genangan semacam ini. Tetapi khusus untuk daerah-daerah yang ada vegetasinya ya, seperti contohnya ini, begitu air hujan itu masuk ke lapisan tanah, maka dia akan diserap dan ditahan oleh akar-akar tanaman. Nah, ini adik-adik, inilah yang kita pelajari di dalam mata kuliah hidrologi. Jadi Anda akan diajarkan mengenai bagaimana siklus hidrologi terjadinya hujan ya, mulai dari turun dari langit ya, itu Anda bisa memperhatikan ada kumpulan awan-awan hitam ya. Juga ada awan putih. Awan-awan hitam itu banyak sekali mengandung buliran-buliran air ya. Kemudian pada saat sudah tidak mampu lagi menahan tekanan yang ada, maka jatuhlah air hujan ini ke permukaan bumi semacam ini ya. Aliran yang melewati permukaan ini disebut juga sebagai aliran permukaan atau runoff ya. Pada daerah tertentu yang lapisannya kedap air, air ini tidak bisa meresap